warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugas Bati Supriyadi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa inti poin dari 6 materi topik yang pernah saya pelajari di akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu ada tentang analisis biaya volume laba. Jadi ini merupakan analisis yang menekankan keterkaitan antara biaya, jumlah yang dijual, dan harga. Jadi berguna untuk merencanakan dan mengambil keputusan khususnya pada jangka pendek. Laba itu dipengaruhi oleh volume produk yang dijual, harga jual produk, dan biaya produksi. Kemudian analisis ini menggunakan titik impas atau break-even point. Jadi analisis ini merupakan kondisi di mana jumlah pendapatan perusahaan sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Dan tujuan dari analisis BEP ini adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya, kemudian mengawasi kebijakan penentuan harga, dan mengetahui apakah perusahaan beroperasi dekat atau jauhnya dari titik impas. Titik impas bisa dihitung dengan rumus BEP, break-even point, sama dengan FC atau fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Pada materi yang kedua ada tentang penyusunan anggaran dan pengendalian. Jadi anggaran itu adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang berbentuk kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang, barang, ataupun jasa. Anggaran sendiri berguna untuk membantu manajer dalam mengelola perusahaan dan dapat ditentukannya kegiatan yang paling profitable yang akan dilakukan. Jenis anggaran sendiri ada 14 macam. Yang pertama ada anggaran induk, yaitu sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Kemudian yang kedua ada anggaran operasional. Ini yaitu anggaran aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Kemudian meliput kemudian yang ketiga ada anggaran keuangan, yaitu anggaran kas, arus masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Kemudian yang keempat ada anggaran berkelanjutan. Jadi ini adalah anggaran 1 bulan direalisasi. Kemudian anggaran selanjutnya ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Yang kelima ada anggaran yang selalu diperbarui. Keenam anggaran penjualan, itu dengan rumusnya unit dijual dikali harga jual per unit. Jadi ini proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Kemudian yang ketujuh ada anggaran produksi, itu rumusnya unit persediaan akhir ditambah unit penjualan dikurangi unit persediaan awal. Jadi jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Yang ke-8 ada anggaran pembelian bahan baku, rumusnya itu pembelian bahan satuan unit dikurangi persediaan akhir bahan baku diinginkan ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dan dikurangi persediaan awal bahan baku. Kemudian ada juga biaya pembelian bahan dengan rumus pembelian bahan unit dikali biaya pembelian per unit. Yang ke-9 ada anggaran tenaga kerja langsung, itu unit diproduksi dikali jam tenaga kerja langsung per unit dikali tarif upah tenaga kerja langsung per unit. Kemudian ada yang ke-10 anggaran overhead, itu overhead tetap total ditambah dengan dalam kurung jumlah jam kerja langsung dianggarkan dikali tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Dan yang ke-11 ada anggaran persediaan akhir barang jadi, rumusnya unit persediaan akhir dikali biaya per unit. Yang ke-12 ada anggaran hak pokok penjualan. Jadi ini rumusnya anggaran bahan baku yang digunakan ditambah anggaran tenaga kerja langsung ditambah anggaran overhead pabrik ditambah persediaan awal barang dan dikurangi anggaran persediaan akhir. Yang ke-13 ada anggaran biaya pemasaran. Ini dengan anggaran biaya pemasaran total ditambah tarif biaya pemasaran variabel per unit dikali unit yang dijual. Jadi ini pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Yang ke-14 ada anggaran biaya riset dan penganggaran. Itu ada 3 macam, ada biaya administrasi, laporan laba rugi, dan operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Kemudian materi ketiga itu ada biaya standar dan analisis varian.
Jadi biaya standar itu biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Dan kegunaannya itu untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta untuk memfasilitasi perhitungan biaya produk. Penetapan biaya standar ini merupakan pedoman dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Kemudian ada varians, itu perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya. Jadi analisis varian itu digunakan untuk meninjau kinerja pendapatan dan biaya. Kemudian ada rumus biaya standar, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya bahan langsung ditambah biaya overhead manufaktur. Dan rumus varians, yaitu varians total sama dengan AP atau actual price dikali actual quantity dikurangi standard price dikali standard quantity. Kemudian ada materi yang keempat, yaitu ada just in time, cost of quality, dan target costing. Just in time atau JIT itu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang mereka kehendaki. Jadi in time atau bahasa Indonesia tepat waktu itu artinya semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi dan barang jadi yang harus siap diproduksi itu harus tepat pada waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Jadi hal ini bisa membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang akan terjadi akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Kegunaan just in time atau JIT ini tuh yang pertama, jangka waktu produksi pendek, bisa memberikan kelincahan yang lebih besar pada produsen untuk memenuhi permintaan pelanggan yang selalu berubah. Yang kedua, ada meminimalisir pengeluaran gudang dan bahan baku. Dan yang terakhir ada penghematan tambahan dari tidak harus membawa persediaan yang diproduksi untuk memenuhi pesanan yang dibatalkan atau tidak valid. Kemudian ada cost of quality atau biaya kualitas. Ini seluruh biaya yang perlu dipersiapkan dan dikeluarkan sebuah perusahaan untuk menjaga maupun memperbaiki kualitas produknya. Ini dilakukan agar mampu mendorong dan juga memperhatikan kualitas produk serta pelayanannya, sehingga rasa kepuasan para konsumen bisa semakin meningkat saat membeli produk. Ada 4 biaya kualitas, yaitu ada biaya pencegahan, ini dikeluarkan untuk mencegah kesalahan. Yang kedua ada biaya penilaian, ini biaya inspeksi input dari pemasok, memeriksa dan menguji produk. Kemudian ada biaya kegagalan internal, ini ketika suatu produk itu tidak sesuai dengan standar kualitas. Dan kegagalan eksternal, ini ketika pelanggan menerima produk berkualitas buruk. Kemudian yang terakhir ada target costing atau target biaya. Ini sebuah metode perencanaan laba dan manajemen biaya di mana target biaya ini difokuskan pada produk. Dan perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Jadi penentuan target costing ini nantinya bisa digunakan oleh perancang produk sebelum produk dan proses desain dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki usaha pada pengurangan biaya manufaktur sebuah produk di masa depan. Dan bisa dihitung dengan cara harga jual dikurangi laba yang diinginkan. Kemudian yang kelima, ada materi tentang pertanggungjawaban dan evaluasi kerja. Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu sebuah konsep maupun sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Terus ini juga mendorong para individu, terutama para manajer untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dan laporan pertanggungjawaban itu dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianalisa dan dicari penyelesaiannya. Kemudian akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang berguna bagi pimpinan untuk menyusun rencana kerja periode yang akan datang. Kemudian ada pengukuran kinerja pusat investasi, itu menggunakan ROI atau Return on Investment dan EVA atau EVA Economic Value Added. Jadi ROI itu untuk mengukur laba per rupiah investasi, sedangkan EVA itu selisih antara laba pusat investasi dan return minimal yang telah ditetapkan. Rumus ROI sendiri itu
laba operasional dibagi aset operasi rata-rata atau margin dikali turnover, dengan rumus EVA itu laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal rata-rata tertimbang dikali modal total yang telah digunakan. Kemudian ada pengukuran kinerja pusat biaya, itu dibedakan menjadi dua, itu pusat biaya standar, itu sebagian besar berhubungan antara input dan output-nya bisa ditentukan dengan jelas, dan pusat biaya kebijakan yang berbanding terbalik dengan pusat biaya standar. Kemudian ada pengukuran kinerja pusat laba. Ini suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya itu hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja pusat pendapatan. Ini pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan dan bisa dihitung dengan dua cara, yaitu selisih harga jual dan selisih volume penjualan. Kemudian yang terakhir itu ada materi pengukuran dan implementasi strategi balance scorecard atau BSC. Jadi BSC itu pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai macam fungsi dan hasil keluaran bisnis. Dan BSC bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif atau luas kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui matrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Kemudian BSC itu dilihat dari 4 perspektif, dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi BSC ini bisa menjadi alat yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan dan biasanya digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan tingkat divisi atau departemen. Dan salah satu kunci yang efektif dari BSC adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.